Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan belajar tentang var over dan load balance. Yang pertama kita membahas var over dulu. Di sini kita membuat halaman dulu. Di sini kita menambahkan internet. Untuk tipenya yaitu cloudnet, lalu tambahkan mikrotik, lokus namanya router ISP1, mikrotiknya versi 6, kemunya kita hapus, lalu save, lalu tambahkan mikrotik lagi, router ISP2, lalu kemunya juga hapus, lalu kita save. Setelah itu kita hubungkan dari internet ke ISP1, dari internet ke ISP2. Lalu kita tambahkan satu mikrotik lagi untuk router customer. Untuk kemunya kita hapus, lalu kita save, lalu kita hubungkan dari ISP1 ke Ether 2. Setelah lalu kita nyalakan terlebih dahulu. Kita loginkan admin, untuk passwordnya kita loncati saja. Lalu kita kasih nama sistem identity set name ISP1. Lalu kita kasih nama 2 di ESP2. Yaitu sistem identity set name ISP2. Nah, di sini sudah. Kita kasih nama juga untuk customernya. Sistem identity set name namanya router customer. Lalu kita cek IP-nya, IP DHCP client print. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP di ISP1. Di sini kita tulis IP-nya terlebih dahulu agar kita tidak lupa untuk IP-nya. Di sini kita cek IP-nya juga, IP DHCP client print. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Lalu kita tuliskan. Lalu kita ke command prompt, kita ke muten root untuk masuk ke Winbox. Lalu kita konekkan saja ke Winbox, lalu kita loginkan, kita connect, langsung kita no Winbox untuk ke ISP2. Nah, di sini sudah. Sebelumnya kita cek IP-nya dulu di ISP1. IP network print. Sini ada 20. Terus kita ke Romon, kita checklist enable, lalu kita apply off, lalu kita masuk ke customer, kita ke Lukstrop.
customer, lalu kita tool Roman set enable yes, lalu kita ke new winbox di mikrotik di ISP1. Untuk kita masukkan IP-nya, lalu kita connect to Roman, lalu kita connect. Di sini sudah berhasil. Lalu kita ke winbox 1, lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24, yaitu ethernya ether 2. Lalu ke IP firewallnya, lalu kita tambahkan biar bisa internetan yaitu ether 1, actionnya yaitu masquerade, lalu apply, lalu aux. Ke ESP2 kita lakukan sama, tambahkan kita IP-nya yaitu 192.168.1/1/24, interface-nya yaitu ether 2, lalu apply, lalu aux, lalu kita ke IP firewall, lalu kita NAT. Untuk interface-nya yaitu ether 1, untuk action-nya yaitu masquerade, lalu apply, lalu aux. Setelah itu ke router customer, kita ke topologi, kita tuliskan dulu IP-nya untuk tidak lupa. Untuk yang ether 2 yaitu 192.168.1.1, lalu yang ether 2 SP2 172.116.1.1. Lalu IP router customer-nya yaitu 172.16.1.2. Oke, selesai. Kita ke router customer, kita IP address tambahkan 192.168.1.2/24, lalu apply, lalu aux. Kita tambahkan lagi untuk ether 2 yaitu 172.16.1.2/24, apply, aux. Setelah itu kita ke firewall, lalu kita ke NAT. Di sini ethernya di sini tidak usah masuk ke netnya. Di sini kita nonaktifkan, lalu kita ke new terminal, kita ping, berhasil. Lalu kita ping ESP2 172.116. 1.116.1.1. Nah, di sini sudah bisa juga. Kita ke setting di footer root-nya, teman-teman. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Kita coba ke SP1, lalu kita ke new terminal. Kita ping 88. Nah, di sini sudah TTL. Kita cek juga di SP2 ping 88. Oke, berhasil. Kita lalu tambahkan IP root. Untuk addressnya yaitu sepanjangnya. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1. Lalu kita apply aux. Lalu kita tambahkan lagi yang 172.116.1.1. Lalu kita apply, lalu kita aux. Di sini statusnya static. Di sini kita bisa aktif, kalau disable jalan satunya kita disable ya.
Kalau yang ISP1 disabelkan, untuk yang ISP2 langsung bisa aktif ya teman-teman. Untuk tutupnya sudah selesai, lalu kita cek di terminal. Lalu kita pingkan 8.8. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu konfigurasi DNS, IP DNS set server 88. Lalu ping google.com. Di sini sudah berhasil. Kita bisa ya teman-teman. Lalu kita ke topologi. Kita tambahkan PC1 dan tambahkan 2 PC. Kita tambahkan PC1 terlebih dahulu, lalu kita tambahkan PC2, lalu kita save. Lalu kita sambungkan dari router customer ke PC1 dan ke PC2. Setelah itu kita nyalakan untuk ethernya, yaitu ether 3 dan ether 4, karena di sini punya interface. Jadi di sini kita gabungkan jadi satu interface, yaitu kita mengkonfigurasi bridge. Kita ke window customer, kita ke bagian bridge, lalu kita tambahkan untuk namanya lalu untuk portnya kita tambahkan interface-nya yaitu ether 3, lalu oke. Lalu tambahkan juga yang untuk terbat yang untuk mengantarkan yang ke PC-PC. Lalu kita tambahkan IP address-nya 10.10.10.1. Interface-nya yaitu bridge, lalu aux. Lalu IP DHCP servernya, interface-nya bricks, lalu next saja. Kita ke topologi, lalu kita ketikkan PC1 IP DHCP, lalu di PC2 yaitu mendapatkan IP 10.10.254. Lalu kita mendapatkan di PC2 yaitu kita di sini mendapatkan 3 ya teman-teman. Lalu kita ke firewall-NAT. Nah, di sini di jalan ISP yaitu kita menambahkan netnya internet yaitu 2, untuk gendernya yaitu secretnya, untuk actionnya sama, lalu actionnya yaitu masquerade apply aux. Lalu kita pingkan yaitu ping 8.8. Nah, di sini sudah berhasil. Sudah kita ketikkan IP DNS 8.8. Nah, di sini belum berhasil. Lalu kita thread 8.8. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita ping 88 di PC2. Di sini sudah berhasil. Lalu kita IP DNS 8.8. Di sini tidak berhasil. Kita thread 8.8.8. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman.
Lalu kita ke IP root. Lalu di sini kita tambahkan untuk defaultnya yaitu 10, kita apply, kita off. Nah, di sini statusnya static. Lalu kita tambahkan juga di est untuk ya yaitu 20, lalu kita apply, lalu kita off. Nah, di sini kebalikannya, kalau semisal di ether 2 di ESP1 kita nyalakan, untuk di ESP2 yaitu kita disablekan. Sama saja kalau semisal di ESP2 kita enablekan, lalu di ESP1 kita enablekan. Lalu kita di sini tambahkan anyways. Lalu kita apply, lalu kita off. Kita ke MikroTik 1, kita disablekan untuk IP address-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk yang Ether 1. Lalu kita akan coba ke ISP2 atau di ISP2, sama saja kita bisa disablekan dan kita bisa enablekan. Lalu kita di sini disablekan. Setelah itu, nah di sini kita hapus saja untuk routernya. Nah, di sini kita tambahkan untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk yang bawahnya yaitu 172.16.1.1. Lalu kita apply, lalu kita aux. Setelah itu kita ke topologi, kita pingkan 8.8.8. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita ke IP DNS 88 di PC1. Nah, di sini tidak berhasil. Lalu kita threads 8.8.8. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman di PC1. Sekarang kita ke PC2, lakukan hal yang sama seperti tadi di PC1, kita ping 8.8.8. Di sini sudah TTL. Lalu kita ketikkan IP DNS 8.8.8. Nah, di sini sudah ada, tidak ada. Sekarang kita ketikkan threads 8.8.8. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman semuanya. Dia di 10.10.10, 192.168.1.1 dan 172.16.1.1. Lalu kita ke ISP, lalu kita tambahkan. Lalu kita lihat. Nah, di sini sudah ada, kita ke PC1. Nah, di sini sudah ada yaitu 192
Dan di PC 2 yaitu ada 172.16.1.1. Setelah itu kita langsung konfigurasi. Sekarang kita tambahkan 192.116.1.1. Sekarang kita tambahkan yaitu 172.16.1.1. Sekarang kita tambahkan lagi sampai 5. Sekarang 172.16.1.2, 172.16.1.3, 172.16.1.4. Setelah itu kita apply, kita off. Setelah itu kita ke topologinya, kita akan coba untuk melakukan ping di PC1. Kita ping 8.8. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Lalu kita thread 8.8. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita ke PC2, kita ping 8.8. Lalu kita trace 8.8.8. Sekarang kita langsung ke load balance. Untuk langsung kita ke root address, kita bisa mendapatkan PC1 harus menggunakan ISP1 dan PC2 harus menggunakan ISP2. Nah, di sini kita pingkan di PC1 yaitu IP. Di sini kita tambahkan IP-nya yaitu IP 10.10.10.11/24. Nah, di sini kita pingkan 8.8. Di sini kita masuk ke PC2 yaitu kita tambahkan IP 10.10.10.12/28 untuk gateway-nya 10.10.10.1. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita tambahkan IP-nya agar kita tidak lupa. Kita duplikan saja untuk PC2-nya, kita tuliskan lagi untuk kita tidak lupa untuk IP-nya. Setelah itu kita ke Winbox, lalu ke root, kita ke root, lalu kita tambahkan yaitu address. Kita tambahkan satu persatu. Yang pertama yaitu PC1 yaitu 10.10.10.11, dan untuk tabelnya yaitu PC1. Lalu oke. Terus tambahkan lagi set addressnya yaitu 10.10.10.12, lalu tabelnya yaitu PC2, lalu kita apply, lalu kita aux. Yang root sudah, kita ke root, tambahkan satu persatu juga gateway-nya karena di PC1 untuk internetnya menggunakan S1 yaitu untuk menambahkannya yaitu 192.168.1.1 untuk routing mode-nya yaitu PC1. Lalu oke. Lalu tambahkan kita lagi gateway-nya mengarah ke SP2 yaitu 172.16.1.1. Routing mode-nya yaitu PC2, lalu apply, lalu aux. Selesai. Sekarang kita coba tes di PC-nya. Pertama di PC1 ping 88. Nah, di sini sudah berhasil ya. Setelah itu kita ketikkan IP DNS 8888. Lalu kita trace 888.
Nah, di sini melewati jalur ISP1 ya teman-teman, lalu kita ketik ke PC2, lalu kita masukkan IP-nya terlebih dahulu, lalu kita IP DNS 8.8, lalu kita ping 88. Nah, di sini sudah berhasil, lalu kita trace 888. Nah, di sini teman-teman sudah melewati ISP1, ISP2. Kita akan mendefinikan berdasarkan protokolnya. Langsung saja kita ke router customer, kita ke IP, firewall, lalu ke Manjel, lalu kita tambahkan untuk chatnya yaitu routingnya 10.10.10.11, lalu X-nya MAC routing, lalu kita apply, lalu kita aux. Maafnya untuk yaitu Manjel ISP1, lalu oke, kita tambahkan lagi yaitu 10 statusnya yaitu 10.10.12. Untuk actionnya yaitu MAC routing, dan lalu nyebutnya yaitu Manjel ISP2, lalu oke. Lalu kita ke root, selesai, kita tambahkan untuk biarkan default, lalu gateway-nya yaitu lalu kita tambahkan lagi yaitu 172.16.1.1. untuk masknya Manjel ISP2, lalu oke. Lalu kita ke topologinya, lalu kita pingkan selesai semuanya. Kita tes IP di PC1, kita IP 10.10.10.11, lalu kita ikutan IP DNS 8.8.8. oke, kita sesuai IP, lalu ke PC2 kita ketikkan IP 10.10.12, lalu kita IP DNS 8.8, lalu kita ping PC1, kita ping 88. oke, kita trace PC1 melewati jalur ISP1, lalu kita coba lagi PC2, kita ping 88 untuk trace, jadi PC2 melewati jalur ISP2. Selesai ya teman-teman.